Sejak awal perlu saya tegaskan, saya bukan pendukung Partai Demokrat. Bahkan dalam banyak hal, saya berseberangan secara prinsip dan cara. Tidak sedikit narasi kotor, serangan personal, dan sikap politik yang lahir dari partai maupun kadernya yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan itu tidak bisa saya benarkan. Namun hari ini saya sedang tidak berbicara soal keberpihakan. Saya sedang berbicara soal sejarah. Dan sejarah, jika kita ingin jadi bermartabat, harus disampaikan dengan bersih, jujur, dan netral. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demokrasi, SBY, dan persimpangan antara sejarah dan persepsi. Dalam politik, kebenaran jarang berdiri tunggal. Ia sering hadir dalam dua wajah yang berseberangan, namun sama-sama merasa paling benar. Begitu pula kalau kita berbicara tentang Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat tidak lahir dari satu tangan. Ia dirintis oleh sekelompok tokoh dengan segala keterbatasan, kerja sunyi, dan perjuangan organisatoris yang nyata. Pada fase itu, SBY memang belum berada di garis depan perjuangan struktural. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Namun politik tidak berhenti pada kelahiran. Ia diuji pada kemampuan untuk bertahan dan tumbuh. Demokrat memasuki gelanggang nasional pada era ketika figur jauh lebih menentukan daripada mesin partai. Di titik inilah SBY menjadi faktor penentu. Bukan karena partainya kuat, tapi karena nama SBY dipercaya oleh publik. Maka ketika SBY mengatakan ia membangun partai ini dengan perjuangan berdarah-darah, pernyataan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya sama maknanya dengan apa yang dipahami oleh para pendiri. Bagi para perintis, perjuangan berarti membangun struktur dari nol, rapat tanpa dana, dan kerja politik tanpa jaminan masa depan. Bagi SBY, perjuangan berarti mempertaruhkan reputasi pribadi, menanggung serangan politik nasional, dan menjadi satu-satunya wajah yang disorot, baik dipuji maupun disalahkan. Dua jenis luka, dua bentuk pengorbanan, dan keduanya nyata meskipun berbeda. Saat SBY kemudian menjadi ketua umum, itu terjadi melalui forum resmi partai dalam situasi krisis dan sebagai calon tunggal yang disepakati secara aklamasi, bukan penunjukan sepihak, bukan pula perebutan paksa. Namun kritik publik juga tidak lahir tanpa alasan. Keterlibatan keluarga dalam struktural partai, meski sah secara aturan, memang menimbulkan kesan sentralisasi kekuasaan. Ditambah gaya kepemimpinan SBY yang acap kali dinilai lamban, terlalu normatif, dan emosional. Persepsi publik pun terbentuk baik atau buruk. Di titik ini, penilaian menjadi sah sebagai opini publik, bukan lagi soal fakta sejarah. Maka kita jujur dan adil, kesimpulannya sederhana, Partai Demokrat tidak sepenuhnya milik satu keluarga, tapi juga belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang, figur, dan garis darah.
Para pendiri berjasa melahirkan, SBY berjasa membesarkan, dan publik berhak menilai apakah yang dibesarkan itu cukup dewasa untuk berdiri sendiri. Netral bukan berarti tidak mengkritik. Netral berarti tidak memutar balik fakta demi kebencian dan tidak memoles sejarah demi pembenaran. Dan disitulah kebenaran seharusnya diletakkan. Berseberangan dalam politik tidak memberi kita hak untuk mempelintir fakta. Tidak menyukai figur atau partai bukan alasan untuk menghapus peran sejarah. Kritik harus keras kepada sikap dan perilaku, tapi adil terhadap jejak dan peristiwa. Karena ketika kita masih mampu membedakan antara ketidaksukaan dan kebenaran, disitulah demokrasi masih mempunyai harapan. Dan disitulah saya berdiri. Saya Beni Budaya.